Coba bayangin kamu lagi jalan masuk ke sebuah tempat pegadaian gitu, atau mungkin nemuin seorang rentenir buat lunasin utang yang bunganya udah benar-benar nyekik. Iya, yang udah di luar kendali banget ya. Bener, biasanya kan ada ekspektasi yang jelas tuh tentang apa yang bakal kamu taruh di atas meja transaksinya. Mungkin sertifikat tanah, atau perhiasan warisan keluarga, atau kunci motor gitu kan. Kita semua paham lah konsep nilai tukar barang mati. Nah, tapi coba bayangin kalau yang didorong ke depan meja itu bukan barang, tapi seorang manusia yang bernafas. Wah, itu udah masuk ranah yang beda banget. Dan buat bikin skenarionya jauh lebih gelap lagi, gimana kalau manusia yang kamu jadiin alat tukar itu adalah anak kandungmu sendiri? Ketika darah daging sendiri direduksi jadi sekedar angka dalam buku utang piutang, kita tuh nggak lagi ngomongin soal krisis finansial ya. Terus apa dong? Kita lagi ngelihat keruntuhan total dari moralitas manusia. Di titik itu, keluarga yang harusnya jadi tempat paling aman malah berubah jadi perpanjangan tangan dari pasar eksploitasi. Gitu loh. Dan runtuhnya moralitas itulah yang bakal jadi fokus utama kita kali ini. Selamat datang di Raka Pradita Channel, ruang dimana kita ngelakuin eksplorasi mendalam ke berbagai sumber buat nyari intisari yang paling menggugah pikiran kamu. Ya, dan buat kamu yang lagi nyimak, hari ini kita bakal ngebedah ulasan film judulnya Selina Gold. Bener banget, latar filmnya tuh di Filipina tahun 1942. Misi kita di sini bukan sekedar nyeritain ulang alurnya dari awal sampai akhir ya. Bukan, kita mau bongkar mekanismenya. Gimana utang, terus keputusasaan, bisa bener-bener nyuci otak manusia buat ngelakuin hal yang di luar nalar. Mari kita urai ini. Latar waktunya kan tahun 1942. Ini ngaruh banget nggak sih sama ceritanya? Ngaruh banget. Tahun 1942, di Filipina itu kan periode awal invasi Jepang ya. Jadi ada ketidakpastian ekstrim. Struktur pemerintahannya lumpuh total. Oh, jadi desa-desanya pada terisolasi gitu? Tepat. Dalam ruang hampa hukum kayak gitu, siapapun yang pegang kendali uang, ya otomatis dia yang jadi hukumnya. Dan hukum di desa ini punya nama, yaitu Tiago. Dari ulasan yang kita pelajari, Tiago ini bukan rentenir biasa ya? Bukan. Dia tuh pengepul emas yang menguasai semua perputaran uang di desa. Bahkan hewan ternak aja dia yang pegang. Gila sih. Dia tuh ibarat kasino yang licik banget. Dia yang nyetak uangnya, dia yang megang surat utangnya, terus pas warga udah kehabisan chip buat taruhan, dia maksa mereka mertaruhin hidup mereka. Makanya di awal cerita tuh ada adegan yang benar-benar bikin merinding. Aduh, iya, adegan pas ayahnya Selina bawa anaknya ke rumah Tiago kan, bapaknya nyerahin Selina cuma buat lunasin utang, warung. Betul. Dan cara dia nyerahinnya itu loh. Nah itu, sumpah itu bikin mual banget. Bapaknya dengan enteng promosiin Selina kayak salesman mobil bekas. Dia bilang Selina ini mulus tanpa lecet dan belum pernah dipakai. Menggunakan istilah kayak gitu buat anak sendiri tuh nunjukin disonansi kognitif yang parah banget. Maksudnya otaknya udah nggak sinkron sama moral gitu. Iya, sang ayah kan nggak tiba-tiba bangun pagi terus mikir pengen jadi monster ya. Ini tuh hasil dari erosi empati pelan-pelan karena kemiskinan ekstrem. Ditambah tekanan utang yang nyekik bertahun-tahun ya. Bener, cara otak mereka memproses realitas tuh berubah. Mereka masuk ke mode bertahan hidup yang paling primitif. Nilai keluarga atau kehormatan langsung hilang gitu aja demi ngilangin ancaman fisik dari si penagih utang. Sah nerima logikanya. Bertahan hidup macam apa yang ngebiarin seorang ayah jadi pedagang manusia buat anaknya sendiri? Ya karena di mata dia, anaknya udah berubah jadi komoditas. Tapi kan tetap aja, aku bisa paham kalau dia nyuri atau nipu. Tapi ngorbanin anak, apalagi pas Selina nyoba kabur. Oh, adegan malam pertama itu ya? Iya, Selina kan ketakutan banget tuh. Dia kabur dari rumah Tiago tengah malam lari ke rumah ayahnya. Kita sebagai penonton pasti mikir, wah bapaknya bakal sadar nih lihat anaknya nangis gemetar. Ekspektasinya gitu kan? Nyatanya bapaknya malah ngunci pintu. Dia ngusir Selina, nyuruh tidur di luar beralaskan tikar, terus teriak kalau Selina sekarang sepenuhnya milik Tiago. Itu jahat banget sih. Dan penolakan di tengah malam itu yang sebenarnya jadi titik putusnya rantai psikologi Selina. Putus? Gimana maksudnya? Tempat paling aman. Bener. Nah pas ayahnya nutup pintu itu secara fisik, dia sebenarnya lagi nutup pintu perlindungan secara mental juga. Selina tiba-tiba dihadapin sama realitas kalau dia benar-benar sendirian. Nggak ada yang bakal nyelamatin dia, nggak ada hukum, nggak ada keluarga. Tepat banget. Dan di saat benteng terakhir itu hancur, otak manusia cuma punya dua pilihan. Hancur sepenuhnya,
atau beradaptasi secara agresif. Wow, dan adaptasinya Selina ini emang agresif banget sih. Taktiknya tuh langsung berubah 180 derajat. Dia sadar kan kalau kabur pakai tenaga fisik tuh mustahil. Makanya dia mutusin buat ngebalik keadaan dari dalam. Dari yang awalnya cuma gadis malang yang nangis di pojokan, dia mulai inisiatif ngasih ibaratnya pelayanan bintang 5 lah buat Tiago. Iya, dia mulai ngerawat kaki Tiago yang cacat dan pincang itu kan. Bener, dia ngelayanin dengan super baik, ngikutin ritme pria kasar itu. Nah, yang menarik di sini adalah pergeseran dinamika kekuasaannya. Sangat halus, tapi mematikan. Mematikan gimana tuh? Tiago kan tadinya punya kekuasaan murni dari uang dan fisik ya. Dia ngendaliin orang pakai rasa takut. Tapi bikin orang takut terus-terusan tuh ngabisin energi loh. Capek juga ya jadi tiran. Banget. Nah, yang dilakuin Selina itu ngenalin instrumen kendali baru, yaitu kenyamanan dan ketergantungan. Oh, jadi dia jinakin monsternya dengan ngasih afeksi yang gak pernah Tiago dapetin dari warga desa. Betul sekali. Warga desa kan patuh karena terpaksa. Tiba-tiba ada gadis yang kayaknya sukarela ngerawat dia. Tiago kan cacat pakai tongkat, kerentanannya tuh nyata. Dan Selina nyusup ke kerentanan itu, paham-paham. Dengan bikin dirinya nggak tergantikan buat nyamannya Tiago, Selina itu diam-diam lagi ngebangun infrastruktur kekuasaannya sendiri. Gila, pinter banget. Awalnya aku mikir ini tuh jangan-jangan Stockholm Syndrome gitu loh. Kayak korban yang jatuh cinta sama penculiknya. Banyak yang sering salah kaprah soal Stockholm Syndrome. Itu kan mekanisme bawah sadar yang irasional ya? Berarti kasus Selina beda. Beda jauh. Selina ini nunjukin agensi sadar. Dia nggak jatuh cinta, dia lagi nge-hack psikologinya Tiago. Buktinya, Tiago yang tadinya kejam malah luluh dan ngasih kalung emas mewah ke Selina. Kalung emasnya tuh kayak simbol perpindahan kuasa ya. Persis. Itu bukan sekedar perhiasan lagi. Ada satu adegan sih yang menurutku ngerangkum pergeseran kuasa ini dengan epik banget. Yang pas ada pesawat Jepang itu? Iya, di tengah kebun tiba-tiba ada pesawat militer Jepang terbang rendah, terus mereka nyebarin selebaran ancaman invasi militer. Tulisannya tuh warga yang nggak tunduk bakal dieksekusi. Itu ancaman perang dunia loh. Realitas makro yang harusnya bikin panik kan, tapi Tiago sama Selina cuma diam aja di sana. Mereka ngebiarin selebarannya jatuh berhamburan kehujanan. Mereka benar-benar tenggelam dalam dominasi mikro mereka sendiri. Metafora visualnya dapat banget di situ. Di luar sana kekaisaran lagi runtuh. Tapi buat mereka, perang aslinya tuh lagi terjadi di dalam rumah itu. Dunia mereka beneran menyusut ya. Betul. Perhatian Tiago udah kesita total sama jaring ketergantungan yang dibikin Selina. Dia sampai hilang kewaspadaan sama ancaman yang lebih gede. Ngebayangin gimana keputusasaan sama jeratan utang bisa bikin orang kejebak di neraka kayak gitu, rasanya kok relevan banget ya sama ketakutan banyak orang di dunia nyata. Sangat relevan. Sistem utang tuh beroperasi sama aja sampai sekarang. Makanya, aku pengen ambil jeda sejenak nih di sini. Buat kamu pendengar Raka Pradita Channel, gampang banget ya buat kita ngehakimi karakter-karakter tadi. Tapi kalau kita mikirin soal pinjol ilegal, tagihan kartu kredit yang numpuk, perasaan kejebak itu tuh nyata banget. Iya, tekanannya benar-benar bisa menghimpit mental. Jadi, aku dengan tulus mendoakan kamu, semoga kamu selalu dijauhkan dari segala kesulitan hidup yang menjerat. Semoga kamu nggak pernah kehilangan kendali atas hidupmu, dilindungi dari orang-orang manipulatif, dan selalu dikasih kelancaran rezeki serta mental yang kuat. Amin. Dua yang bagus banget. Karena miskin dan utang tuh bukan cuma soal uang hilang, tapi perlahan ngikis martabat manusia. Bener. Dan kalau orang nggak punya kemampuan adaptasi kayak Selina, nasibnya bisa berakhir tragis banget. Kayak ibunya Selina ya. Nah iya, ini fakta masa lalu yang super sedih. Sebelum Selina di sana, ibunya, berarti istri dari ayah yang ngejual dia tadi, pernah ada di posisi yang sama. Dijadiin jaminan utang juga sama suaminya ke Tiago. Parah banget kan siklusnya? Tapi bedanya, sang ibu nggak sekuat Selina. Penyiksaan sama pelecehan yang dia terima, bikin dia depresi berat, sampai akhirnya bunuh diri. Kisah ibunya ini semacam kelompok kontrol di cerita ini. Nunjukin ke kita apa yang bakal terjadi kalau Selina nggak langsung ganti strategi tadi. Kematian ibunya pasti jadi beban psikologis berat buat Selina. Pasti. Dia bukan cuma bertahan hidup buat dirinya sendiri, tapi diam-diam dia bawa bayang-bayang tragedi ibunya. Belum lagi ada manifestasi fisik dari kekejamannya Tiago di rumah itu. Karakter yang dipanggil si buta.
Oh iya, budak Tiago yang satu lagi itu. Dulunya dia juga manusia biasa yang dijadiin alat pelunas utang. Sempat nyoba kabur, tapi ketangkap. Terus dihukum sama Tiago. Matanya dibutain pakai besi panas, biar nggak bisa kabur lagi. Itu jahatnya udah di luar nalar sih. Dan sejak saat itu, dia hidup kayak hewan peliharanya Tiago. Tidur di lantai, dipekerjain paksa, dicambuk sesuka hati. Membutakan mata itu kan filosofinya dapat banget ya. Tiago merampas total otonomi si buta. Dia motong akses si buta ke dunia luar. Biar semuanya cuma dikendaliin lewat suara dan sentuhannya Tiago aja ya. Bener, si buta tuh ibarat monumen hidup otoritasnya Tiago. Semacam peringatan buat siapa aja yang berani ngelawan. Tapi anehnya pas tinggal serumah sama monumen kekejaman itu, Selina malah ngelakuin hal yang beda. Dia numbuhin empati. Contohnya pas adegan Tiago ngamuk itu kan. Iya, pas Tiago lagi nyemuk si buta, Selina dengan tenangnya menggang pisau dan ngarahin ke Tiago. Itu kan bikin Tiago kaget dan berhenti. Terus malamnya, Selina diam-diam nyamperin si buta buat ngerawat dia. Ngasih sentuhan afeksi biar dia ngerasa sedikit hangat. Hubungan mereka berdua ini contoh murni dari trauma bonding ya. Ikatan trauma. Mereka diikat oleh penderitaan dari orang yang sama. Tapi afeksi Selina di malam hari itu bukan sekedar kasihan kan? Bukan dong, itu pemberontakan diam-diam. Tiago kan pengen si buta ngerasa hancur dan terisolasi total. Dengan ngasih kemanusiaan, Selina ngerusak monopoli emosi yang dibangun Tiago. Wow, masuk akal. Analisis yang tajam banget. Tapi siap-siap nih, karena kita baru mau masuk ke lapisan paling gila dari ceritanya. Plot twistnya ya. Betul. Disinilah semua teori keadilan yang mungkin lagi kamu bangun di kepala tuh bakal hancur. Jadi suatu malam, Tiago mabuk berat di warung. Ayah Selina tiba-tiba nawarin diri buat mapa dia pulang. Ayah yang tadi ngebuang Selina kan? Iya, di jalanan gelap, tiba-tiba ayahnya dorong Tiago sampai jatuh. Terus bukannya nolongin, dia malah ketawa lepas. Dan di situ rahasia terbesarnya dibongkar. Rahasia yang ngerubah seluruh perspektif ceritanya. Ternyata ayah Selina tuh mandul. Belasan tahun lalu, pas ibunya Selina dijadiin jaminan, Tiago nidurin ibu itu sampai hamil. Artinya, Selina yang selama ini disiksa dan dinikmati tubuhnya sama Tiago adalah anak kandung biologis Tiago sendiri. Bener-bener kayak tragedi Yunani klasik. Tunggu dulu, aku mau mencerna ini bentar. Berarti sang ayah ngerawat anak hasil perbuatan musuhnya selama belasan tahun. Betul, dia kasih makan, dia besarin. Cuma buat nunggu momen ini, dia sengaja nyerahin Selina pas udah dewasa, biar Tiago secara nggak sadar nidurin darah dagingnya sendiri. Oh gila, pria ini korban atau malah monster yang lebih parah sih? Nah, ini perdebatan filosofisnya. Dendam yang udah mengakar, itu selalu butuh wadah buat disalurkan. Dan sedihnya, wadahnya seringkali adalah orang yang paling gak bersalah. Jadi dia merasa balas dendamnya ke Tiago tuh impas gitu? Di kepalanya, iya. Dia ngerasa berhasil mukil Tiago pakai dosa masa lalunya sendiri. Tapi dalam prosesnya, si ayah ini malah berubah jadi penjajah dengan cara pikir yang sama persis kayak rentenir itu. Sama-sama ngelihat manusia sebagai komoditas ya? Bener banget. Tiago ngelihat manusia sebagai alat tukar ekonomi. Ayah Selina ngelihat anak angkatnya sebagai bom waktu balas dendam. Keduanya sama-sama melucuti kemanusiaan Selina. Bapaknya mungkin menang catur psikologisnya, tapi sisa kemanusiaannya habis. Betul, dia ngancurin satu-satunya peninggalan berharga dari istrinya. Menjadikan darah daging orang lain sebagai senjata. Gila. Ini bawa kita ke malam pembalasan di rumah Tiago. Pas bapaknya lagi ketawa di luar, di dalam rumah situasinya meledak. Tiago mergokin kedekatannya Selina sama si buta kan? Betul, dan tabirnya udah kebuka. Selina yang udah sadar sama kekuatannya nggak mau main di belakang layar lagi. Dia langsung ambil tindakan fisik dan nusuk Tiago. Akhirnya dominasinya pecah juga. Monster desa itu ambruk dan tewas bersimbah darah di pelukan putri kandungnya sendiri. Anak yang hidupnya dia hancurin. Kematian Tiago di tangan anaknya sendiri ini semacam konsekuensi puitis yang nggak bisa dihindari ya. Hukum tabur tuai ya jadinya. Iya, semua emas dan kekuasaan yang dia bangun buat kebal hukum, nyatanya nggak bisa ngelindungin dia dari karma eksploitasinya sendiri. Dan setelah Tiago mati, Selina malah tenang banget, sangat pragmatis. Dia ambil semua uang dan emasnya Tiago, terus dia bakar rumah kayu itu sekalian sama mayat Tiago di dalamnya. Dia membumi hanguskan semuanya. Selina sama si buta lari menembus gelap, diterangi api dari rumah yang luluh hentak itu. Pas di persimpangan, Selina ngebagi dua hartanya.
Si buta mohon-mohon buat tetap bareng karena Selina satu-satunya cahayanya sekarang. Tapi Selina nolak. Kenapa dia nolak? Dia cuma naruh emas di tangan si buta, balik badan, dan milih jalan sendiri. Ini penutup yang penuh simbolisme banget. Api itu kan instrumen purifikasi ya. Dia bakar masa lalunya, tempat harga dirinya sama ibunya dihancurin. Tapi paradoksnya tuh di emas yang dia bawa lari. Paradoks gimana? Bukannya emas itu kompensasi yang pantas buat penderitaan dia? Secara finansial iya, buat modal hidup. Tapi secara psikologis, emas itu kan bagian dari cengkraman Tiago. Bisakah harta hasil eksploitasi itu nyembuhin trauma yang dalam? Selina ninggalin si buta karena dia tahu si buta bakal terus jadi pengingat hidup dari neraka itu. Oh, dia pengen bener-bener mulai dari nol ya? Iya, tapi memori soal apa yang dilakuin Tiago dan bapaknya itu nggak akan pernah bisa hangus terbakar. Pembebasan yang harganya melumpuhkan jiwa ya? Eksplorasi kita kali ini emang menyesakkan banget, tapi juga penting. Cerita ini maksa kita buat ngekaji ulang konsep keadilan. Terutama kalau semua orang di sistem itu udah kehilangan kompas moralnya. Bener, di dunia di mana seorang ayah tega ngejual anak gadisnya demi balas dendam, di mana rentenir eksploitasi orang miskin jadi mesin uang, dan di mana korban harus jadi pembunuh demi bertahan hidup. Apakah keadilan sejati itu emang ada? Atau jangan-jangan kita cuma lagi ngelihat siapa yang paling licik manfaatin situasi aja. Itu dia pertanyaan yang pengen aku tinggalin buat kamu renungkan. Makasih banyak ya udah luangin waktu bareng kita nyelamin sisi gelap moralitas manusia di Raka Pradita Channel. Semoga pembahasannya ngasih insight baru buat kamu. Pastinya. Jangan lupa tekan tombol subscribe biar kamu selalu dapat notifikasi pas kita rilis bedah cerita psikologis yang lebih gila dari ini. Dan jangan lupa komen juga ya. Bener banget. Menurut kamu nih, siapa penjahat yang paling mengerikan di cerita ini? Tiago si rentenir atau sang ayah yang ngerancang skenario belasan tahun buat ngebuang anaknya ke sarang serigala? Tulis analisismu di komentar. Dan kalau kamu butuh asupan teka-teki moral lagi, klik video yang muncul di layar kamu sekarang buat lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.